Lama, berapa menit? 100 jam. Beda. Enggak, oke. Selamat malam, Mak. Malam. Di sini aku mau jelasin tentang organ reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, tujuan reproduksi dulu. Jadi tujuan reproduksi itu agar organisme bisa menghasilkan keturunan, melanjutkan keberadaan spesies, dan mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manusia perlu bertambah banyak karena tidak baik seorang diri. Bertambah banyak dan beranak cucu juga merupakan mandat Allah dan kita harus menaatinya. Terus ada orientasi seksual. Orientasi seksual itu istilah yang menunjukkan pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada jenis kelamin tertentu. Terus pembentukan orientasi seksual itu terbentuk dari lahir. Perkembangannya terus berlanjut seiring perkembangan umur. Fase pertama ada di umur 0 sampai 6 tahun, fase kedua di umur 6 sampai 12 tahun. Lalu ke organ wanita. Apa organ wanita? Organ reproduksi wanita apa? Apa? Ya apa organ reproduksi wanita? Ini kelamin. Iya apa namanya? Nama halus. Kelamin wanita. Ya apa? Enggak ada itu Ya, vagina. Iya, vagina. Terus jadi ini itu tuba falopi. Tuba falopi itu pasang saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim pada wanita. Oke. Fungsinya itu sebagai jalur sel telur dari ovarium ini menuju rahim ini. Dan juga menjadi tempat pembuahan. Itulah. Lalu ada fundus uterus yang ini. Fundus uterus yang ini. Fundus uterus itu tempat di mana embrio berimplantasi setelah melewati tuba falopi. Fungsinya tempat embrio implantasi. Oke. Terus ovarium. Ini organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim. Fungsinya tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan. Terus ada oviduk itu sama aja kayak tuba falopi. Terus ada cervix yang ini. Cervix itu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Fungsinya jalur keluar darah menstruasi, tempat masuknya sperma dan pelindung rahim dari infeksi. Terus vagina yang ini. Itu organ reproduksi wanita yang berbentuk saluran. Fungsinya sebagai jalan lahir bayi, jalur keluarnya darah menstruasi, dan sebagai tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Lanjut ke organ reproduksi pria. Yang pertama ada uretra ini. Ini nyambung sampai sini. Itu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih ke luar tubuh.
cewek juga ada. Iya. Terus ada past difference. Nah, yang ini saluran ini. Sepasang saluran berotot pada sistem reproduksi pria ini. Iya. Fungsinya mengeluarkan sperma matang dari epididymis menuju uretra yang ini tadi. Terus ada testis ini di dalam ini. Sepasang kelenjar reproduksi pria, fungsinya menghasilkan sperma dan hormon seks pria. Terus ada ujung penis, itu bagian yang kaya akan saraf, fungsinya tempat keluar urin dan air mani. Terus ada corpus cavernosum. Yang ini, aduh, ini dia membentuk sebagian besar penis, fungsinya menampung darah saat terjadi rangsangan seksual. Yang terakhir ada prostat. Nah, ini bulat. Dia terletak di bawah kantung kemih, ini kantung kemih. Iya. Dan di depan rektum. Fungsinya memproduksi cairan semen yang memberi nutrisi dan melindungi sel sperma, bukan semen buat bangunan. Udah, sekarang tentang menjaga tubuh. Teman-teman, ada cara menjaga organ reproduksi ini pria dan wanita. Yang pertama, pakai handuk kering dan bersih, tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam minimal diganti 2 kali sehari. Terus waspada dengan penyakit organ reproduksi. Wanita tuh biasanya gejala umumnya itu keputihan abnormal, terus perubahan pada urin dan siklus haid, gatal pada area intim, dan nyeri saat berhubungan seks. Terus pria, gejala umum biasanya gatal atau iritasi, nyeri saat buang air kecil, keluar cairan tidak biasa dari penis, dan muncul luka di bagian penisnya. Terus 3 cara terhindar pornografi. Yang pertama, batasi akses dengan filter di perangkat kayak HP. Terus kedua, bersosialisasi dan berinteraksi positif atau memiliki komunitas yang positif. Terus ketiga, menghindari produk singkirkan buku, majalah, dan barang lainnya yang memicu untuk melihat pornografi. Lalu ada cara menjaga organ reproduksi. Cara saya beraku. Yang pertama, membersihkan area intim dengan handuk dalam keadaan kering. Yang kedua, mengenakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, menghindari produk perawatan kewanitaan. Terus cara saya terhindar dari perilaku tidak sesuai. Pertama, mengendalikan diri, belajar berkata tidak pada ajakan yang mengarah perilaku negatif. Yang kedua, meningkatkan iman dengan memegang teguh ajaran agama Kristen. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang positif. Mantap. Yes. Terus yang terakhir, refleksi saya bisa memahami bahwa kita manusia perlu menaati Tuhan dan tidak berpikiran untuk self free. Self free itu kayak pilihan kita buat nggak punya anak, child free, kecuali dalam keadaan tertentu.
kayak mandul atau ada penyakit, karena kalau penyakit berpengaruh ke keturunannya. Terus dalam pelajaran ini juga saya menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan kita manusia sedemikian rupa, sehingga kita perlu menjaga dan menghormati seluruh bagian dari tubuh kita. Saya harus mulai memahami dampak dari menikah dan bereproduksi. Bukan hanya dampak, tetapi perlu juga memahami sikap yang baik. Menikah dan bereproduksi perlu umur yang cukup, kesiapan dan emosional yang terkendali atau seimbang. Jika tidak, itu pasti berdampak pada hubungan ataupun anak. Anak remaja perlu menghindari hubungan cinta yang sudah menjerumus ke hal yang negatif. Anak remaja juga harus berani untuk berkata tidak terhadap perilaku yang mengarah ke hal negatif, apalagi yang hubungan dengan seksual. Terus menjadi orang tua juga jangan sampai ada yang dominan ataupun tidak mengenalkan peran pria dan wanita pada anak, karena bisa mempengaruhi orientasi seksual anak. Misalnya kayak gara-gara yang orang tua yang cowok dominan padahal anaknya cewek, yang ceweknya jadi berperilaku kayak cowok, terus parahnya malah suka sama cewek. Nah gitu, iya. Terus udah terima kasih. Iya.